Shalom Bapak, Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar lagi, mengenal lebih dalam lagi mengenai Tuhan kita. Dan kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya bacakan untuk kita semua. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, bersyukur untuk hari ini kami masih boleh mengikuti KIS kelompok Inti Shalom yang ditayangkan online ini. Tuhan yang ajar kami, berikan kami hati supaya kami boleh semakin rindu dan haus, dan Engkau boleh mengajar kami mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan yang pimpin supaya kami bisa mendengar dan memperhatikan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kisah yang baru tadi kita baca ini merupakan awal pelayanan Yesus di daerah Galilea. Ini dicatat oleh seorang yang bernama Matius. Kita membaca kitab Injil di dalam Alkitab itu, Matius ini adalah salah satu dari 4 Injil yang ditulis di dalam Alkitab kita. Dan Injil Matius ini adalah kitab yang pertama, ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru. Dan ditulis tentu saja oleh Matius sendiri yang adalah murid Yesus, dan waktu itu ditujukan untuk bangsa Yahudi. Dan banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa kitab Matius ini ditulis paling rapih dibandingkan ketiga Injil lainnya. Mungkin karena Matius waktu itu kan latar belakangnya adalah dari pemungut cukai. Jadi memiliki skill manajemen yang bagus, bisa pembukuan dengan rapih, jadi penulisannya pun terstruktur dengan rapih dan ditujukan untuk bangsa Yahudi. Silahkan dibaca untuk bangsa Yahudi, kisah hidup Yesus, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus katakan, menunjukkan siapa Yesus itu sesuai dengan apa yang Ia katakan juga. Nah, ada yang berpendapat bahwa kisah yang baru kita baca ini adalah perjalanan keliling kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena sebelumnya kalimat ini ada serupa ditulis di dalam Matius 4 ayat 23 kalau kita bisa baca. Jadi Yesus sedang mengunjungi kembali orang-orang yang pernah diajarnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bukan perjalanan kedua. Jadi Matius ini menulis di Matius 4 itu hanya sebagai introduction, kalimat pembuka saja. Kemudian setelahnya menuliskan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang diperbuat, dan ada kesembuhan juga di sana yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian ditutup lagi dan dirangkum kembali, ditulis di dalam Matius 9 ayat 35 ini. Karena penulisan Matius itu rapih, ada bagian-bagiannya jelas dan bertemakan masing-masing bagiannya. Jadi ada yang mempercayainya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah Matius 9 ayat 35 sampai 38, 4 ayat ini. Juga ada detail penting yang mau kita pelajari yang ditulis oleh Matius yang akan kita bahas sekarang ini. Ada 3 poin utama yang menjadi kerangka bahan yang akan dibagikan pada saat ini yang bisa kita pelajari dari 4 ayat ini. Yang pertama adalah perbuatan Yesus, apa yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah perasaan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah perintah Yesus. Nah, yang pertama adalah perbuatan Yesus. Kita baca lagi di ayat 35, Bapak Ibu. Ayat 35 berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Di mana
misi dan pelayanan Yesus kerjakan. Yesus melakukannya berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi Yesus memberikan perhatiannya ini ke semua tempat, nggak cuman mengunjungi kota-kota besar aja yang kelihatannya bisa lebih megah, lebih bagus, lebih mewah, dan lebih nyaman, melainkan juga ke desa-desa yang kelihatannya mungkin lebih kecil, lebih terpencil, mungkin kelihatannya lebih kumuh. Bapak Ibu, teman-teman, orang-orang besar, orang-orang kecil, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, jiwa mereka semuanya sama-sama berharga buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ke kita, apakah kita malah sebagai pelayannya Tuhan masih milih-milih tempat di mana kita melayani, milih-milih orang yang kita layani? Apa kita cenderung buat memilih tempat yang lebih nyaman saja, tempat yang lebih bagus saja, lebih besar mungkin, ketimbang melayani di tempat yang kita nggak nyaman, harus keluar dari zona nyaman kita, tempat yang mungkin tidak dipandang oleh orang? Apakah kita cenderung buat melayani hanya kepada sebagian orang saja yang mungkin nyambung sama kita, atau orang-orang yang kita bisa tarik keuntungan dari mereka, orang-orang yang punya posisi saja, atau kita tidak melihat itu, ketimbang kita melayani orang-orang yang lebih lemah dan butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh pertolongan kita, Bapak Ibu? Apakah kita masih memilih-milih ladang misi kita sendiri? Kan kita seharusnya memikirkan dan mendoakan itu semua orang, melayani semua orang, mengajar, memberitakan Injil, memuridkan semua orang tanpa membeda-bedakan di mana Tuhan mau menempatkan kita. Jadi pelayanan Kristiani ini bukan tentang satu tempat saja, atau satu kelompok, satu komunitas saja, atau satu gereja saja misalnya. Kita sekarang bergereja di GGP Shalom, gereja saya ini. Kita cenderung mengecilkan area ini, area pelayanan yang mau Tuhan kasih buat kita. Kadang beberapa orang malah terlalu nyaman dan terlalu enak gak mau keluar, terlalu nyaman sama komunitas atau sama gerejanya sendiri dan gak mau melayani keluar. Bukan juga jadinya kita terus pindah-pindah gereja, keliling gereja, alibinya kan Tuhan Yesus juga keliling. Tetapi tidak seperti itu. Kita tetap harus tertanam di satu gereja, tapi bisa berdampak luas ke sekitar kita, berdampak luas keluar, Bapak Ibu. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh Yesus di rumah-rumah ibadat, di sinagoge-sinagoge? Kalau kita perhatikan di ayat ini, yang pertama adalah mengajar. Yang kedua adalah memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yang ketiga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di bagian Alkitab yang lain sebenarnya disebutkan juga ada mengusir setan atau roh jahat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sebagai murid Kristus, kita itu dipanggil untuk meneladani guru kita, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, pelayanan apa yang Yesus kerjakan di dunia. Yaitu apa yang kita bisa ambil tadi, mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Mengajar itu seperti memberikan instruksi atau petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya hidup benar di dalam kerajaan Allah. Hidup taat sesuai firman Tuhan, hidup taat sesuai dengan kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan memberitakan Injil Kerajaan Surga itu sama dengan kita sedang memproklamasikan kabar baik tentang keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah Raja yang sudah datang ke dunia ini, dan dia mati untuk menebus dosa manusia. Dia mati, disalibkan, dikuburkan, namun bangkit dan naik ke surga, dan suatu saat akan datang kembali kedua kalinya. Dan untuk apa dia datang? Dia datang karena mengasihi manusia untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita proklamasikan kabar baik ini. Kita proklamasikan bahwa kerajaannya kekal berdiri dari dulu sampai sekarang. Dan ia masih sedang dan akan terus-menerus memerintah atas segala pemerintahan yang ada di dunia ini, atas semua gereja-gereja di dunia ini. Sampai akhirnya nanti, penggenapan nanti,
di akhir zaman dunia ini sampai semuanya sudah sempurna, tidak ada lagi dosa dan tidak ada lagi sakit penyakit. Nah, tapi bagaimana kita dapat mengajar dan memberitakan kabar baik itu dengan benar dan dengan baik apabila kita sendiri pun tidak mau diajar dengan baik? Gimana kita bisa memberikan ajaran pengajaran dengan baik kalau kita sendiri pun tidak belajar dan tidak diajar dengan baik? Saya mah jadi jemaat biasa aja lah. Saya mah jadi jemaat yang pokoknya rutin datang ke gereja, rutin gak pernah absen, gak pernah bolong, mengikuti ibadah gereja hari Minggu, dan saya rutin tidak pernah absen memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati hidup saya, supaya Tuhan memberkati pekerjaan saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Siapa? Ini tugas siapa? Tugas siapa ini sebenarnya? Ini tugas semua orang percaya, semua murid Kristus. Memang gak semua orang dipanggil dan diberikan karunia mengajar atau karunia memberikan Injil dan menjadi full timer, menjadi pengajar dan pemberita Injil kepada semua orang setiap hari dan mungkin secara publik, secara langsung sekaligus. Memang gak semua orang dipanggil untuk menjadi full time di gereja, di pelayanan gereja. Tetapi setiap murid Kristus, setiap orang Kristen itu harus dapat mengerti dan menjelaskan, bisa menjelaskan iman dan kepercayaannya kepada orang lain secara benar. Ini tugas kita semua sebagai orang Kristen. Tugas kita semua sebagai murid Kristus. Apakah kita sudah sangat siap? Sudah sangat siap jika kesempatan itu datang kepada kita. Jangan cuman juga kita baca Alkitab kita dan kita mungkin nggak ngerti, terus kita nggak mau cari tahu. Jangan jadi orang Kristen yang begitu malas. Jangan cuman yang penting absen di grup WA bacaan Alkitab setiap hari. Kalau kita ada yang nggak ngerti, kita belajar lagi, gali terus firman Tuhan. Dan belajar sendiri awalnya nggak cukup. Bukannya saya tidak mendorong supaya kita belajar sendiri firman Tuhan, tapi untuk awalnya belajar sendiri itu nggak cukup. Makanya kita butuh pengajar-pengajar, pembina rohani yang dapat mengajar kita, membimbing kita, dan mengajari kita kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang menonton ini rindu untuk belajar lebih lagi, boleh segera daftar di pembinaan yang diadain oleh gereja kita yang akan dimulai pada awal bulan Juli minggu depan ya. Boleh segera daftar, mungkin nomor sekretaris PPFT bisa ditampilin di layar ini nanti oleh tim. Saya mendorong supaya kita semua terus belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata Yesus pun tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani saja, tapi Yesus juga menyediakan kebutuhan jasmani. Yesus menyembuhkan penyakit dan kelemahan tubuh manusia. Dan di ayat lain seperti di Matius 14, Matius 15, Markus 8, kita bisa membaca Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan memberi makan ribuan orang. Apa kita sudah peduli dengan sesama kita, dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita? Atau kita cuma memikirkan rohani-rohani yang sifatnya gerejawi saja, pelayan gereja, pelayan ibadah hari Minggu, dan lain-lain yang ada di gedung gereja? Atau kita bisa memikirkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita? Memang kebutuhan rohani, topik tentang keselamatan, pengabaran Injil, misi, itu memang sangat penting karena untuk hidup yang kekal. Tetapi kita pun perlu memikirkan keadaan atau hidup sesama kita yang sedang mereka jalani. Mungkin ada yang sedang kesulitan, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, mungkin ada yang sedang sakit. Kita bantu, kita topang, kita bantu obati, kita bantu untuk biayanya jika kekurangan, dan kita doakan. Memang kita manusia, sebagai manusia kita nggak bisa menjamin setelah kita usahakan yang terbaik dan setelah kita doakan pasti akan sembuh 100%. Enggak, karena kesembuhan juga ada di tangan Tuhan. Tetapi sebagai sesama
manusia, kita tolong mereka semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan semua ini seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, membantu dan mengasihi sesama kita. Membantu mereka yang lebih lemah dan butuh pertolongan. Kita lihat orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Yang pertama tadi kita sudah membahas perbuatan Yesus. Dan poin kedua yang bisa kita tarik dari kisah ini adalah tentang perasaan Yesus. Ayat 36 kita baca lagi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita boleh garis bawahi, kata yang penting di dalam perikop ini, di dalam keempat ayat ini apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Matius ini menuliskan apa yang dirasakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan dengan kita melihat Yesus, hati Yesus, perasaan Yesus, di sini kita juga bisa melihat hati Allah Bapa, perasaan Allah. Karena Yesus ini kan gambaran Allah. Jadi apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh Yesus, itulah juga yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh Allah Bapa. Dan kalau kita bilang, kita mau nih serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, Christ likeness, kita bicara bukan hanya apa yang dilakukan saja oleh Yesus, tetapi apa juga yang Yesus rasakan. Di sini istilah domba tanpa gembala ternyata juga sudah disebutkan di dalam Alkitab kita dari zaman Perjanjian Lama. Dan gimana kondisinya sih domba yang tidak bergembala ini yang disebutkan di dalam Alkitab kita? Bisa tercerai-berai katanya, berserakan kemana-mana, tersesat di gunung-gunung dan bukit yang tinggi. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan mencarinya. Bisa jadi mati, gak ada makanan, terpeleset ke jurang, menderita sengsara karena tidak ada gembala katanya. Susah buat nyari makan sendiri, susah buat nyari minum sendiri, dan bisa hilang dari kawanan dombanya, dan bisa dimakan hewan buas di hutan. Kita juga tahu kalau kita baca cerita Raja Daud, waktu itu juga melawan singa dan beruang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Jadi dikatakan dalam ayat ini, orang banyak ini mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lelah. Orang banyak ini lelah bukan karena keadaan fisik mereka, bukan lelah tubuh jasmani mereka melalui perjalanan dari satu tempat ke tempat lain mengikuti Yesus, mau melihat apa yang Yesus lakukan dan katakan, pengajaran Yesus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Bukan lelah fisik seperti, tapi mereka lebih lelah di dalam pikiran mereka, dalam batin mereka. Mereka lelah terbebani dengan berbagai ajaran, tradisi, doktrin-doktrin yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang salah dan yang menyesatkan. Makanya Yesus juga dalam pengajarannya itu seakan menampar sikap dan perilaku pemimpin-pemimpin agama orang Israel saat itu. Bukannya menggembalakan domba, bukannya menggembalakan orang Israel ini dengan baik, dengan setia, dengan penuh belas kasihan, tetapi malah pemimpin agama saat itu malah menghakimi, menyalahkan, menyudutkan, mengintimidasi, membuli orang-orang yang gak melakukan apa yang mereka mau, tradisi mereka yang bahkan gak ada di dalam hukum Musa, hukum Taurat. Jadi bisa dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi, pemimpin agama Israel saat itu adalah gembala yang buruk, gembala yang jahat, pemimpin yang gak peduli, gak ngasih makanan yang baik buat domba-dombanya. Domba-dombanya orang Israel saat itu juga gak berdaya melawan para pemimpin agama mereka, karena mereka juga harus, kalau mereka mau partisipasi acara keagamaan, mau menyembah pada Tuhan dan ada kehidupan komunitas mereka, itu semua bergantung pada otoritas pemimpin-pemimpin ini. Nah, di sini Yesus melihat mereka dengan belas kasihan. Apakah kita juga sudah melihat orang banyak itu seperti Yesus melihat mereka saat itu? Orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Apakah hati kita juga tergerak oleh belas kasihan kepada mereka? Seperti Yesus, belas kasihan melihat kebutuhan jasmani dan rohani orang-orang sekitar kita. Atau malah ekstrimnya malah kita ngejudge duluan orang-orang seperti itu. Kita hakimi dan kita menyatakan salah dia mah. Atau menyatakan maaf bodoh malah misalnya orang-orang itu. Yesus aja yang waktu itu paling berhak buat menghakimi mereka, malah nggak ngelakuin itu dulu Bapak Ibu teman-teman. Dan kita pun seharusnya kita bersyukur menjadi orang-orang juga yang mendapatkan belas kasihan Yesus, belas kasihan Tuhan. Walaupun ini kita sebenarnya nggak layak dapat belas kasihan Yesus, walaupun kita ini sebenarnya nggak layak dikasih oleh Tuhan kita, tapi karena anugerahnya, karena kasihnya, kita yang tadinya adalah domba yang tersesat juga telah ditemukan kembali oleh Tuhan kita, gembala kita yang baik. Makanya ada lirik lagunya juga kan, I once was lost, but now I'm found. Jadi miliki belas kasihan seperti Yesus yang melihat jiwa-jiwa yang berharga ini untuk diselamatkan dan untuk diberitahukan kabar baik, kabar keselamatan, diajarkan pengajaran yang benar. Miliki belas kasihan seperti Yesus yang melihat mereka yang tidak dibimbing atau dituntun dengan benar karena nggak ada yang mengarahkan, atau mungkin nggak ada gembala atau pemimpin rohaninya, atau malah bisa diajarkan yang keliru atau hal yang salah. Malah itu juga kan lebih buruk dibandingkan tidak memiliki gembala atau pengajar. Bapak Ibu, teman-teman, kapan terakhir kali kita merenung atau hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini? Kapan terakhir kali kita memikirkan hal itu? Orang banyak ini mungkin orang-orang yang belajar bersama dengan kita di tempat studi kita, atau orang-orang yang bekerja bareng dengan kita, rekan kerja kita yang bekerja keras dari pagi, siang, sore hingga malam, mungkin larut malam, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita bisa bekerja bersama-sama dengan mereka, kita bisa makan bersama-sama dengan mereka, kita bisa bercanda gurau dengan mereka. Tapi dari usia muda sampai tua, kalau ujung-ujungnya di sampai akhir hidupnya mereka tidak menerima Yesus, ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya kemana? Apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus melihat orang banyak ini? Apa kita pernah atau sudah memikirkan orang-orang seperti itu, membantu mereka? Atau kita hanya sibuk terus mikirin diri kita sendiri dan kepentingan sendiri saja? Karena nggak cukup cuman hanya merasa saja, punya belas kasihan saja, tapi ada tindak lanjut, ada action yang harus diambil. Dan masuk poin ketiga, poin terakhir yang kita bisa belajar dari kisah ini. Kita tadi sudah mempelajari perbuatan Yesus yang pertama, yang kedua adalah perasaan Yesus, yang ketiga adalah perintah Yesus. Kita lihat, baca di ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu, menariknya ini, kalau kita lihat di ayat 36 tadi kan sebelumnya orang banyak ini diibaratkan seperti domba yang tidak bergembala. Tapi di ayat 37 ini ganti perumpamaan jadi tuaian. Dari domba ke tuaian, dari sektor peternakan ke sektor pertanian. Nah, kenapa ada dua seperti itu? Yang pertama diulang ini karena sesuatu yang penting. Bentuk pengulangan karena ini bentuk penekanan, gaya bahasa orang Yahudi saat itu. Kalau mau menekankan sesuatu, mereka mengulang kalimat atau mereka menekankan lagi kalimat yang sama, yang serupa. Memang mirip domba tuaian, nanti kita bahas. Kalau kita baca di ayat yang lain juga seperti domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kenapa sampai diulang 3 kali? Karena mau ngasih penekanan. Itulah gaya bahasa atau cara orang Yahudi waktu itu mau menekankan sesuatu. Ada sesuatu yang penting. Nah,
Ini domba yang tidak bergembala dan tuayan yang banyak tetapi pekerja sedikit. Bedanya apa sih domba sama tuayan? Nah, tuayan di sini bicara bukan cuma sesuatu yang penting, tetapi sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak, nggak bisa ditunda lagi. Ladang ini sudah menguning, sudah matang nih, sudah siap untuk dituai, nggak bisa nunggu-nunggu lagi, leha-leha atau nyantai-nyantai lagi. Perkataan Yesus di sini mau menyatakan bahwa ini sudah banyak nih orang yang siap untuk percaya, menerima, dan mengikuti Yesus dan disambut ke dalam kerajaan surga. Yesus sebagai gembala agung kita ini paham betul bahwa ini adalah kebutuhan terbesar mereka. Jadi ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ada banyak hal besar yang harus dilakukan, tapi butuh tangan-tangan yang mau melakukan pekerjaan itu. Kan sayang sekali kalau tuayan yang banyak, tapi para pekerja yang tersedianya cuma begitu sedikit. Ini bukan bicara saat itu aja kondisinya. Memang kan saat zaman itu, waktu zaman Tuhan Yesus dan murid-murid, itu Injil baru mulai disebarluaskan dan memang butuh pekerja yang sangat banyak. Tetapi saat ini pun, sekarang pun, kita tetap harus mendoakan misi Allah ini. Amanat agung ini harus kita, murid-murid Kristus, orang Kristen, harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, minta kepada Tuhan, kita berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa ini. Kita berdoa kepada Tuhan buat Tuhan mengirimkan lagi, mengutus lagi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang kompeten, yang bijaksana untuk mengerjakan tuayan ini. Supaya pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh semakin banyak. Tetapi yang penting juga, Bapak Ibu, teman-teman, yang penting juga kita perlu berdoa supaya kita sendiri yang disiapkan, dimampukan, dan bisa Tuhan utus untuk menjadi pekerja yang mengerjakan tuayan itu. Karena kalau kita perhatikan di Matius 9 ini kan ayat terakhir. Ini Tuhan Yesus lagi mengatakan ini kepada para muridnya. Nah, kalau kita baca di pasal selanjutnya Matius 10, ini para murid juga yang akan diangkat dan diutus menjadi para pekerja, para pelayan Tuhan. Di Matius 10 kita boleh baca. Makanya pertama-tama kita perlu berdoa supaya Tuhan yang memampukan kita bisa mengutus diri kita sendiri. Seperti Nabi Yesaya bilang, "Ini aku, utuslah aku Tuhan." Nah, baru yang kedua, kita berdoa supaya Tuhan juga mau mengutus orang lain juga. Kita harus berdoa supaya pelayan-pelayan Tuhan itu bisa terus bertambah banyak mengerjakan misi yang Tuhan berikan. Di dalam ayat 38, kita bisa menyelidiki ada satu kata yang menarik, yaitu kata mengirimkan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kalau kita menyelidiki kata mengirimkan ini, kata mengirimkan ini diambil dari bahasa aslinya, kata aslinya adalah ekbalo. Ekbalo, E-K-B-A-L-L-O, ekbalo. Ek yang artinya keluar, balo ditarik. Jadi ekbalo artinya ditarik keluar. Atau ada artian lainnya, mengusir, mengeluarkan, melemparkan, mencampakkan, menyeret. Ini kayak sesuatu yang keras ya. To cast out. Dan kata ekbalo ini, mengirimkan ini, kata yang sama yang digunakan untuk mengusir setan, mengusir roh jahat. Setan diekbalo, diambil keluar dengan paksa. To drive out, to send out. Jadi kalau kita baca lagi ayat tadi, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengekbalokan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi pelayan Tuhan gak bisa lari dari panggilan yang udah Tuhan tetepin, Tuhan sudah rencanain dalam hidupnya.
Dan kita pun harusnya bisa lebih tenang sebenarnya karena Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan yang punya tuayan itu. He is the Lord of the harvest. Dan kadang kita lupa hal ini. Yang punya tuayan itu bukan kita, yang punya tuayan itu Tuhan. Jadi tuayan memang banyak dan tuayan itu bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya sendiri, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui pelayanan kita. Melalui kerja keras pelayanan kita, dan semuanya sudah sesuai dengan rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan yang besar yang sudah Ia siapkan dari sejak kekekalan. Dan Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat sebagai pekerja untuk tuayan-tuayan ini, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan kesombongan rohani kita, bukan karena kita, bukan tentang kita, bukan hebat atau pintar kita, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang sudah menyiapkan dan Tuhan yang sudah mempunyai tuayan itu, Tuhan juga yang mengirimkan pekerja-pekerja itu. Tuhan yang mengekbalo pekerja-pekerja itu, memberi perintah kepada pekerja-pekerja, mengekbalo kapan dan di mana para pekerja akan bekerja dan berapa lama bekerjanya. Sudah Tuhan atur semuanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita pun yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan tuayan ini harusnya bisa ngerasa lebih tenang karena Tuhan sendiri yang memimpin pekerjaan besar ini, Bapak Ibu. Yang pasti akan mengatur segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Jadi Tuhan kita, the Lord of the harvest, yang akan mengirimkan pekerja-pekerja, bukan dari manusia asalnya, bukan dari kita. Allah yang mengutus, Allah juga yang akan memampukan, melengkapi dengan karunia pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap kita. Dan Dia juga yang akan menumbuhkan hati para pelayan, para pekerja ini, memanggil dan mengutus mereka ke setiap ladang misi yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Dan bukan cuma mengutus, tapi Dia juga yang menyertai. Wah, kita bisa lebih tenang lagi, Tuhan yang menyertai juga dan membuat berhasil pelayanan kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah kita sudah melihat ke sekeliling kita? Atau kita malah sibuk dengan diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu kita ambil waktu lagi untuk kita boleh merenungkan kembali. Apakah kita sudah benar-benar memikirkan orang banyak ini seperti Tuhan melihat mereka? Melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala, memandang ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita berdoa supaya kita sendiri boleh semakin disiapkan, supaya kita diberikan hati seperti hati Yesus, digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak. Dan kita juga berdoa supaya kita bisa terus mau diajar dan dibina, dan Tuhan bisa mengekbalo kita ke area-area yang Tuhan mau tempatkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami minta maaf Tuhan kalau selama ini kami hanya menjadi orang Kristen yang egois, yang self-centered, yang memikirkan diri sendiri, dan kami tidak memikirkan orang lain yang harusnya kami pikirkan. Tuhan, tolong ajar kami lebih lagi, Tuhan, yang berikan hati kepada kami supaya kami juga bisa melihat orang banyak di sekitar kami seperti Engkau melihat mereka, Tuhan. Gerakan kami, Tuhan, dan berikan kami supaya kami boleh semakin haus dan belajar firman-Mu, dan kami boleh mengaplikasikan, mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar saat ini mengenai firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami boleh belajar lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh belajar mengenai
perbuatan-Mu Tuhan Yesus, mengenai perasaan-Mu, dan mengenai perintah yang sudah Engkau sampaikan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau di dalam hidup kami, dan ajar kami juga untuk boleh semakin kami mengikuti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, dan hidup kami supaya sepenuhnya Engkau pakai, dan kami boleh menjalani apa yang menjadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.